kita, dan nanti kita proyeksikan dalam bidang yang kita tekuni masing-masing itu kita bisa berkolaborasi untuk menerbitkan artikel pada jurnal-jurnal bereputasi terindeks Scopus dan WOS. Nah, oleh karena itu sebentar lagi Bapak Yudi Arifani akan menyampaikan bagaimana strategi untuk mapping research interest kita dan bagaimana cara berkolaborasi untuk melahirkan ya untuk melahirkan artikel-artikel yang berkualitas sehingga bisa terjaring oleh editor dan kemudian direview dan akhirnya bisa terbit. Monggo Pak Yudi Arifani dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rina. Nice introduction ya, Bu Rina ini excellent menjadi permanen MC di IRIT ini ya. Belum ada yang gantikan ya masalahnya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mohon bantuan Pak Dayat untuk share screen yang kemarin. Nah, baik Bapak Ibu, saya punya waktu hanya 15 menit untuk menyampaikan program kerja daripada IRIT yang sudah kita diskusikan beberapa saat yang lalu dengan anggota IRIT yang sudah menjadi member maupun dengan pengurus IRIT. Jadi IRIT ini misi utamanya adalah leading in collaborative research and publication. Jadi kita itu unggul di dalam kolaborasi riset dan publikasi. Jadi ini kita sudah membagi bidang-bidang keilmuan bahasa Inggris. Jadi harapannya setelah mapping nanti, jadi misalkan ini ada 9 topik yang insya Allah di tim itu, jadi nanti coach-nya itu bukan hanya saya, tapi tim yang sudah pernah publikasi otomatis menjadi tim coach. Jadi tim coach inilah nanti yang akan membantu Bapak Ibu untuk melihat kualitas novelty yang akan dibangun sebelum artikel itu ditulis. Jadi singkat saja, ini research interest yang sudah kita metakan kemarin. Jadi nanti ini khusus, sayangnya ini khusus bagi anggota saja Bu Rina ya, bagi anggota member IRIT. Makanya Bapak Ibu betul. Yang belum masuk anggota IRIT, monggo silakan, itu termasuk sangat murah ya, hanya 300.000 untuk 2 tahun, itu untuk kegiatan kolaborasi kita bersama, sama kegiatan akademik kita bersama. Jadi nanti yang sudah masuk ke dalam member IRIT, itu mohon untuk mengisi, nanti Pak Dayat akan memberikan link mapping research interest kita masing-masing. Yang pertama itu adalah Computer Assisted Language Learning. Jadi nanti teman-teman silakan, kalau misalkan minatnya Pak Dodi misalkan di call, maka Pak Dodi otomatis coach ya. Misalkan ini ada Mbak siapa ini, ada Mbak Bu Rahma Yani, misalkan Bu Rahma masuk ke dalam call, maka silakan diisi call. Kemudian yang EYL ini Bu Rina pakar sekali di EYL, clear terutama ya, itu nanti silakan diisi, TPD juga begitu, ISP sampai dengan SLE, bahkan ada English and Finance, kebetulan kita ada Pak Niko ya, yang dia itu unik sekali, punya 2 kompetensi, beliau jurusan bahasa Inggris, S3 bahasa Inggris, ngajarnya di International College of Economics. Jadi ini yang bisa kita manfaatkan untuk membantu teman-teman yang non-English Education Department. Jadi setelah mapping ini nanti Bapak Ibu bagi anggota IRIT, misalkan ini nomor 1 ini ada 12 orang, nomor 2 ada 12 orang atau 8 orang begitu, maka nanti biar IRIT ini tidak mandek dan selalu dinamis begitu, maka masing-masing map ini, masing-masing anggota yang sudah memiliki minat, misalkan saya minatnya di call, maka anggota saya di call nanti itu wajib 3 atau 4 orang itu mereview 5 sampai dengan 10 tahun artikel terakhir di bidang call. Demikian juga untuk EYL. Jadi nanti EYL ini akan dibantu oleh Bu Rina, teman-teman yang masuk anggotanya Bu Rina, misalkan ada 24 orang, maka dibagi 4 ada 6. Maka teman-teman memilih 6 bidang EYL. Jadi teman-teman kelompok 1, EYL 1, EYL 2 sampai ke 6 ini silakan mencari topik-topik yang berbeda tentang EYL, kemudian summary lah 5 sampai dengan 10 tahun terakhir
topik-topik yang berkaitan dengan EYL, topik-topik yang berkaitan dengan call ESP untuk dapat menemukan novelty. Kenapa begitu Bapak Ibu? Pengalaman saya sudah sering saya nulis berdasarkan feeling, saya anggap bagus, tapi ternyata tidak melihat global, tidak melihat previous study. Akhirnya artikel rejected. Maka kita balik. Sekarang kita wajib anggota nanti untuk klinik yang rutin 3 mingguan atau 2 mingguan atau 1 bulan itu ya, itu nanti mohon Bapak Ibu juga aktif. Jadi biar biar semuanya bisa menulis dan yang sudah pernah publish itu akan menjadi coach otomatis. Jadi saling bantuan begitu, alir begitu. Nah, setelah nanti terbagi terbagi menjadi kelompok-kelompok bidang keilmuan, maka kita kita sarankan, kita kuatkan agar mereka itu betul-betul men-summary previous study, topiknya apa, tahun 2021 atau 2 artikel, 2022 2 artikel, 2021 2 artikel, sampai dengan 5-10 tahun terakhir. Itulah yang akan menjadi discussion setiap grupnya, setiap sesinya, setiap meetingnya, sampai dengan ketemu gap yang yang sudah memiliki novelty tinggi dan akuntabel. Jadi gap-nya itu sudah betul-betul, celahnya itu sudah melihat previous studies itu betul-betul ada yang belum dikerjakan. Itulah kalau itu sudah setting, maka artikel sebenarnya sudah 75% selesai. Kalau gap itu sudah mapan. Tapi kalau gap belum, jangan ditulis Bapak Ibu. Saya pernah hampir selesai, ternyata berubah, gapnya salah, mengubah semuanya, itu membuat kita lebih stres. Jadi nanti ke depan ini, setelah ini nanti, karena saya hanya sekilas ya, 10-15 menit, mungkin ada 5 menit tanya jawab begitu. Intinya adalah kita akan membuat kelompok-kelompok riset sampai dengan publish. Jadi kita akan bantu free untuk anggota IRID. Tapi semuanya harus menulis. Untuk penentuan nama pertama, nama kedua, nama ketiga, dan 4, itu kontribusinya berbeda. Kalau nama pertama ya harus dia mereviewnya lebih banyak. Misalkan 50% reviewnya dilakukan oleh nama pertama, 50% dibagi oleh nama kedua, ketiga, dan 4. Ketika coach-nya nanti membantu nulis, maka ya masukkanlah nama coach. Nama coach-nya, misalkan Bu Rina ikut membantu nuliskan, ya dimasukkan aja. Berarti kalau bisa ya 3-4 di dalam setiap research interest ini, dalam satu artikel itu kalau bisa ditulis oleh 3 atau 4 orang. Itu intinya ada di situ Bapak Ibu. Kalau ada yang di luar minat ini, silakan ditulis saja. Misalkan nanti Pak Dayat di dalam bit.ly-nya itu, di dalam pendaftarannya dikasih link minat lainnya, sehingga yang belum ada di sini bisa terwadahi. Kemudian jika Bapak Ibu ada bagian dari disertasi ataupun bagian dari tesis, mungkin itu agak berbeda ya, itu nanti bisa konsultasi dengan di luar, atau bolehlah kalau hanya sekedar bertanya di luar asosiasi AIRI juga boleh, karena ini memang sifatnya kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita kolaborasi bersama, biar kita bisa publikasi bersama, kita juga bisa maju bersama. Kebetulan AIRID kan punya jurnal Sinta 2 di JIS, punyanya Bu Vika, Bu Rina Sinta 3, Pak Dodi Sinta 3, ada di Pak Susanto juga Sinta Wintulungagung itu kita bisa punya wadah di situ. Jadi BKD tidak repot, kepangkatan lektor pasti bisa kan, Sinta 2 pun bisa lektor kepala kan, jadi itu luar biasa menurut saya ini. Dan kita ingin yang berbasis volunteer, betul-betul semuanya itu tulus, budaya menulis, budaya kolaborasi, saling membantu, yang bebas kompetisi itu akan terbentuk di dalam IRID. Mungkin itu Bu Rina, selebihnya bisa 5 menit untuk sharing tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi barusan, bagaimana kita nantinya akan bergabung dengan teman-teman kita yang mempunyai kesamaan research interest, kemudian juga tentang kolaborasi. Pak Yudi tadi juga menyebutkan apabila ada hal yang lain lagi yang terkait misalnya dengan publikasi untuk S2 atau S3, Pak Yudi pun juga berkenan untuk memberikan bimbingan di luar
kolaborasi. Tapi untuk IRID ini kita mengedepankan yang kolaborasi ya Iya, Bapak Ibu. betul, Jadinya betul. kita nanti bisa bersama-sama dengan sesama anggota IRID untuk menulis. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan silakan raise hand. Atau mungkin di chat ya Bu Lina, nanti kita bisa baca di chat Ya, ya. ya Nah, sementara chat masih belum ada Pak Yudi. baik. Monggo Sedikit Bapak Ibu lagi, nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa memberikan menanyakannya melalui chat box. Nanti kita akan bahas. Semoga kita ada waktu di akhir acara kita nanti apabila perlu. Apabila tidak nanti kita bisa bahas di grup WA kita ya Pak Yudi ya. siap. Oke. Sudah Bapak Ibu? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebenarnya program kita itu banyak, Bu Mm-mm. Lina. Kita Ya. mulai dari hal yang kecil dulu, yaitu yang Mm-mm. utamanya dosen itu kan yang lebih tinggi di publikasi ya. Jadi kita Ya, banyakkan di betul. publikasi. Sama yang mendesak itu nanti kita akan membuat jurnal atas nama Mm-mm. asosiasi. Ya. Dan kebetulan saya juga asesor jurnal akreditasi ya untuk Mm-mm. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Mm-mm. kalau bisa MOU dengan IRID itu sebenarnya bagus untuk meningkatkan akreditasi jurnalnya. Jadi kalau Bapak Ibu seperti disampaikan Pak Dayat tadi, Pak Dodi juga kalau mau MOU dengan IRID itu juga free dan kita juga dengan senang hati. Mungkin itu Ya. Bu Rina tambahannya. Ya. Oke, Untuk baik Pak. lebih dalamnya bisa masuk ke anggota IRID ya Bu Rina ya. Ya, betul sekali. Dan sementara JIS ini yang dipimpin oleh Bu Vika juga sudah melakukan MOU ya Pak Yudi ya Ya, betul. dengan IRID. Oke, saya lihat ada satu pertanyaan Pak. Saya bacakan ya. Dari Ibu Heni, mohon informasi bagaimana kita bisa tahu kalau kita mempunyai interest yang sama. Apakah akan ada pemetaan antar anggota sehingga mempermudah untuk berkolaborasi? Terima kasih. Tadi saya bantu jawab untuk yang hal ini karena teknis ya. Tadi Pak Yudi sudah menyampaikan nanti kita akan diberikan diberikan link untuk kita isi research interest kita apa. Tapi untuk kolaborasi ini hanya berlaku untuk anggota IRID Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita sudah mendapatkan informasi dari link yang sudah kita sediakan, maka kita akan share dalam grup. Kemudian kita nanti barangkali akan membuat grup kecil-kecil untuk mempermudah koordinasi. Nah, seperti itu pertanyaan dari Ibu Wahyu Wijayati, sama seperti itu Ibu. Ya, ini ada sedikit lagi lanjutannya Bu Rina. Bagaimana cara mengetahui kita interest kemana ya? Ya sebenarnya memang ini unik Bu Rina. Gimana, Saya Pak dulu Yudi? itu ini unik. Ini yang Bapak Ibu harus sadari ya. Bapak Ibu harus relakan. Saya dulu minatnya itu ke reading sama writing Bu Rina. Tapi gitu. ketika 3-4 tahun saya itu merasa bahwa paman pintermu aplikasi yang dapat IPA dari Dikti 3 tahun itu merasa hebat. Saya submit ke Malaysia di reject. This is very common. Saya sedih saat itu. Akhirnya teman-teman begini. Jadi ini membawa pesan begini Bu Rina. Teman-teman itu kadang-kadang roadmap riset kita itu sudah merasa bagus. Itu harus kita buang jauh-jauh. Kita harus rela melihat kita reading writing kalah sama Pak Willy Renandia kan yang beliau extensive readingnya kuat. Akhirnya saya balik. Saya relakan tidak mengarah kepada reading writing. Saya relakan kepada teaching berbasis professional development, berbasis call sama mall itu ya. Akhirnya saya lihat 10 tahun penelitian terakhir tentang itu, ada hal-hal yang belum ditemukan, itu yang saya pakai riset, jadi random dulu. Setelah kita nanti mampu menulis, walaupun itu kadang-kadang sedikit keluar dari minat kita, tapi karena kita sudah mampu menghasilkan karya yang cukup terbit di jurnal-jurnal yang bereputasi, akhirnya kita mulai mengarahkan berbeda. Sekarang saya mengarah kepada sesuai disertasi, yaitu professional development. Jadi kadang-kadang begitu, kita mengarah kepada reading writing itu sudah zaman bahasanya Pak Handoyo, zaman berhala ya, jadi sudah lama sekali. Zaman kolonial katanya kalau Prof Handoyo Pak. Zaman yang tua sekali. Jadi kita harus melihat sesuatu yang baru, itu kita harus membuka hati kita harus relakan bahwa oh iya itu sudah banyak ya, kalau begitu kita harus melihat tren-tren yang sekarang, kita rubah research interest kita itu.
Iya, benar, betul sekali apa yang disampaikan Pak Yudi. Ada Kalau satu lagi, Bu. Ini ada ya, di bawahnya. monggo. Nah, ini jenengan As. Bagaimana dengan ELT approaches? Di mana posisinya 9 research interest tadi? Berarti dia teaching ya. ILT. Ya, ELT approaches kan berarti pendekatan language teaching kan ya. Bisa ya. masuk call, bisa masuk apa namanya? Metode Call teaching and learning ya. English Ya. instruction nanti ada. Instruction Pak Yudi. Instruction juga bisa. Ini ada Natalia. Mohon maaf terkait MOU dengan IRID, dengan jurnal bentuk kerjasamanya bagaimana. Nanti silakan mencontoh punyanya Bu siapa? Jis Bu ya, Fida. Bu Ya, Vika Bu yang Vika. sudah punya, ambil aja. Nanti Nah, kita berikan dokumen MOU bisa di-upload di jurnalnya bahwa itu bukti MOU dengan IRID. ya, Tapi biasanya oke. begini, biasanya itu kalau jurnal itu kan yang bagus itu editorial board-nya kan juga nasional. Kalau dia internasional ya Betul. internasional kan. Nah, kalau bisa ya ada anggota IRID masuk, kemudian apa namanya international board juga masuk agar posisi jurnalnya juga bagus nantinya. Ya, betul. Itu salah satunya ya, Pak. Salah satu poinnya antara lain kita bertukar mitra bestari dari jurnal kita ya, reviewer dari jurnal kita masing-masing karena kita dari banyak kampus, dari banyak institusi yang berbeda-beda. Ada yang bertanya tentang Sinta 1 sampai Sinta 6, itu apa Pak maksudnya? Itu indeksasi jurnal. Sinta 1 itu biasanya sudah bereputasi Indeks Scopus. internasional, masuk database Scopus biasanya. Ya. Kalau Sinta 2, 3, 4 itu masuk national indeksasi nasional. Pemerintah memberikan indeksasi 1 sampai 6, Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5, 6. Begitu Bu Rina. Ya, baik. Untuk menjadi anggota IRID, Bapak Ibu nanti bisa bisa menghubungi Mbak Nanda. Di sini ada namanya Mbak Trisna Nanda. Mbak Nanda drop the information. Silakan di chatbox ya Mbak Nanda ya nanti ya. Oke. Kemudian MOU sudah dijelaskan Pak Yudi tadi. Kemudian ini ada Pak Bayu, Pak. Pak Bayu itu ada call, mall, TPD, English instruction, and classroom discourse. Berarti Pak Bayu ini mau join di semua ini Pak Yudi. Iya, nggak apa-apa. Ada yang raise hand, Bu Rina. Baik. Oh ya, mana? Saya tidak melihatnya. Bu Dr. Nehru ya, Dr. Nehru. Oke, silakan. Oh iya, silakan. Kan Bapak Dr. Nehru. Dr. Nehru, you're raising hand. Ya, saya mau bertanya, Bu. Baik, silakan Bapak. Ya, jelas. Saya Nehru dari Institut Raja. Baik. Ini baru pertama bergabung di sini, Bu. Ya, siapa? Tadi Bapak Dr. Yudi menyampaikan tentang beliau juga menjadi tim akreditasi jurnal. Betul, Pak. Ya. Kami di sini ini, saya salah satu pengelola jurnal di bahasa Inggris dulu, di bahasa Inggris, di pendidikan bahasa Inggris di Ukutur Raja, namanya TEFL Overseas Journal. Jadi kedengarannya itu keren, kelihatannya luar internasional, tapi sebetulnya itu milik universitas di kampung. Nah sekarang ini sudah dimulai itu tahun 2017 dan sekarang ini kami punya jurnal sekarang ini belum ada yang terakreditasi, Pak. Belum ada yang terakreditasi. Berikutnya ini menurut saya adalah harus didominasi publikasinya per volume itu harus didominasi dari penulis-penulis luar. Penulis-penulis luar. Nah, barangkali ini juga menjadi menjadi agenda bagaimana saling mendukung jurnal yang ada di PT masing-masing harus didukung oleh teman-teman dari universitas lain yang bergabung dalam IRID ini, Pak. Nah, sehingga kenapa saya katakan begitu? Karena penulis internal itu malas menulis di dalam karena kelihatannya kalau milik sendiri, menulis itu
poinnya berkurang, Pak. Ya, kira-kira itu yang jadi permasalahan yang kami hadapi. Nah, sebab itu kita dalam upaya dalam rangka membuat jurnal ini untuk diakreditasi. Ya, ya baik Pak Nehru. Pak Yudi akan menjawab. Untuk yang akreditasi itu di luar konteks Bu ya, itu nanti kita Ya. bisa WhatsApp saya aja, chat saya Ya. yang untuk proses akreditasinya. Tapi saya sarankan agar memang penulis internal itu biasanya tidak mau di jurnal, itu malah bagus sebetulnya. Asal kita punya networking, maka kita manfaatkan asosiasi AIRIT ini untuk saling tukar artikel, dan kita akan memperbaiki artikelnya agar semua jurnal di lingkungan AIRIT itu bisa saling tinggi indeksasinya begitu. Jadi kalau 2017 sudah 2 tahun ya segera diakreditasikan Pak ya. Kalau proses bagaimana itu panjang, itu nanti ada sesi sendiri yang untuk akreditasi jurnal ya. Silakan kontak ya kalau untuk akreditasi jurnalnya. Ya. Berikut yang kedua, pertanyaan yang kedua. Boleh bersambung, tapi masalah lain masuk dalam poinnya research interest. Silakan Pak. Ya. To the point ya Pak. Ya. Izin karena kita waktunya terbatas Bapak. Oke. Sebetulnya interest saya itu adalah ESP. Karena dari disertasi itu adalah ESP dalam arti instructional English ESP for nursing students. Jadi saya punya interest itu adalah ESP. Jadi saya masuk di poin ESP ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Betul. ESP nanti Pak Dodi Bu. Pak Dodi, Bu Rina ya. Ya, siap. Ini ada Pak Dodi juga nursing Pak, jadi kebetulan kalau itu bisa satu, cocok ini. Ya, penelitian saya di nursing juga. Ya. Ada satu Bu ini Bu, apakah ada punishment untuk yang tidak berkomitmen dalam penulisan? Kebetulan saya mereview buku judulnya Wikipedia, How Community Community College membentuk informasi. Jadi kelompok grup itu pasti ada yang aktif, pasti ada yang tidak aktif. Tapi dua-duanya sangat bermanfaat. Yang aktif itu biasanya memberikan kontribusi keilmuan. Yang tidak aktif itu memberikan arahan biasanya. Misalkan minta tolong dong mobil saya mesinnya rusak. Dia di sana loh Pak, bengkel kan berharga toh. Jadi arahan. Ya, arahan. Jadi bagi yang pintar, wah sini Bu, saya benahi mobilnya, saya menguasai kok masalah permesinan. Jadi jangan diremehkan ya, anggota yang tidak aktif itu tetap kita hargai kalau di AIRIT. Jadi itu memberikan, mungkin baru tahu ya bahwa anggota yang nggak aktif itu manfaatnya tinggi loh. Misalkan, Pak Biso, sana Pak, bagus jurnalnya, jadi bridging namanya itu. Atau mediating ya, menjembatani gitu. Tapi kalau sudah paham dia pasti akan berkontribusi. Jadi tidak ada punishment Rina ya. Iya, nanti masing-masing pun yang akan menentukan penulis 1, penulis 2, penulis 3 dan seterusnya itu adalah Bapak Ibu dalam satu grup yang akan melakukan publikasi. Jadi kita tidak menentukan siapa-siapanya karena itu adalah haknya Bapak Ibu untuk menentukan. Tapi apabila menginginkan pendapat, insya Allah kami juga akan memberikan pendapat kami. Jadi seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang belum join AIRIT, nanti bisa join dan bisa melakukan atau mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh AIRIT, termasuk untuk seminar series. Nanti Bapak Ibu tidak akan melakukan pembayaran apapun selain pembayaran pertama kali yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebanyak Rp300.000. Oh ya, Bapak Ibu, ada hal lain yang itu juga menarik, saya kira sebelum kita nanti bertemu dengan teman-teman dari jurnal, 5 jurnal yang akan berbicara tentang jurnalnya masing-masing, bahwa selain ada program yang sudah terprogram sebanyak 10 kali pertemuan seminar seriesnya AIRIT ini, nanti kita juga akan melaksanakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara offline dan rencananya akan dilaksanakan di beberapa kota yang berbeda Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang ada di kota tertentu misalnya nanti bisa bergabung dengan tim AIRIT yang ada di sana untuk melaksanakan kegiatan terdekat. Kami akan menyelenggarakan menyelenggarakan acara yang diberi tajuk Book Reviewcation.
kita akan mendapatkan informasi bagaimana cara melakukan book review, kemudian kita juga menentukan buku apa yang akan kita review, bagaimana cara mereviewnya, kita nanti akan ada dalam satu venue yang sama. Rencananya kita akan melaksanakannya di Batu, Bapak Ibu, insya Allah pada bulan Mei atau awal Juni nanti, tergantung kita lihat situasinya dulu. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan dari kegiatan tersebut Bapak Ibu juga akan dipandu sampai artikel itu nanti terbit. Artinya bukannya kita memberikan garansi bahwa artikel ini terbit, bukan, tetapi dalam rangka untuk menembus satu jurnal tertentu itu nanti kita akan memberikan pendampingan seperti itu. Nah, itu adalah agenda lain yang mungkin Bapak Ibu bisa ketahui, tetapi nanti informasi ini akan kita update terus di grup WA dari IRID. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya ya Pak, silakan. Yang jenengan sampaikan bagus ya tentang pendampingan buku. Kenapa sih itu penting? Ya. Saya sudah menulis itu, ini mungkin Pak Niko sama Bu Rina pernah publish ya di SSCI untuk buku ya. Ketika membaca buku, itu awalnya sebenarnya Bapak Ibu, bagi yang belum pernah meneliti, awalnya yang bagus adalah book review. Kemudian setelah itu conceptual review atau research begitu. Dan tiga-tiganya masuk ke dalam publikasi sehingga diakui BKD. Jadi kalau Bapak Ibu membaca buku, itu manfaatnya adalah pasti ada kebaruan. Contohnya kolaborasi. Saya tuh setelah baca bukunya Susan Lyon, kolaborasi itu nggak begini ya sebenarnya ya. Jadi itu bermanfaat untuk mengkritik ketika baca artikel. Mungkin itu Bu Rina, nanti kelanjutannya ada di anggota IRID lah, karena waktunya sudah untuk jurnal sama untuk Bu Vika ya. Monggo Bu Rina dilanjut. Ya, baik Pak Yudi, itu nanti akan menarik kira-kira untuk teman-teman sekalian kita melaksanakan kegiatan IRID, kita sekaligus kita juga vacation ya, makanya namanya book reviewcation. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mohon izin untuk mempersilahkan Bapak Ibu yang akan mempresentasikan jurnal yang akan dipresentasikan Bapak Ibu. Yang pertama dari UMJ, Universitas Muhammadiyah Jember. Adakah yang bertugas untuk menyampaikan dari Universitas Muhammadiyah Jember? Iya, Bu. Oh, ya. Baik, silakan Bapak. Terima kasih waktunya atas kesempatan yang sudah diberikan. Salam kenal bagi Pak Yudi dan juga teman-teman yang lain yang di sini. Memang saya pribadi sih masih orang baru dan baru juga dikasih tanggung jawab terkait dengan pengelolaan jurnal di kampus kami. Baik, singkat saja, perkenalkan nama saya Muhlisin, saya dari Universitas Muhammadiyah Jember, dan untuk jurnal yang kami kelola di sini terkait untuk pembelajaran bahasa Inggris, ada satu jurnal yang kami namai ELIT atau Journal of English Language, Literature and Teaching. Nah, jurnal ini mencakup berbagai isu yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris dan juga kajian-kajian bahasa Inggris, baik itu dari perspektif linguistik, literatur maupun yang lain. Gitu. Dan selama ini untuk jurnal kami terbit 2 kali dalam setahun. Yang detailnya juga bisa dilihat di laman jurnal kami. Di sini saya akan bagikan di chat box karena saya biar lebih cepat juga karena ada teman-teman yang lain yang juga mau presentasi. Untuk jurnal kami di sini tentunya adalah free of charge, tidak ada pungutan pembiayaan terkait dengan publikasi dan proses review. Juga memakan waktu yang insya Allah singkat, kami usahakan di situ. Dan terkait dengan indeksasi, sementara ini jurnal kami terindeks di yang umum adalah Google Scholar dan Sinta, utamanya di Sinta 5. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengusahakan untuk perpanjangan indeksasi di Sinta dan kalau memungkinkan untuk peningkatan tingkat ranking yang ada. Jadi itu
dari kami di Jember. Barangkali ada pertanyaan nanti bisa disambung, dan terima kasih atas waktunya. Kembali ke Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Muhlisin. Barangkali di chatbox disebutkan juga ya Pak, kira-kira nomor PIC-nya dari situ. Kalau misalnya tidak membuka laman ini, barangkali Pak Muhlisin bisa menuliskan PIC dan nomor handphonenya barangkali. Baik, selanjutnya monggo dilanjutkan dari JIS. Apakah Bu Vika yang akan menyampaikan atau ada tim yang lain? Ada tim, Ibu. Oke, baik, silakan. Oke, baik Bu Yuli. Bu Yuli selamat ya. Ini artikelnya sudah baru terbit nih. Keren. Aduh, ini Bu Selamat Rina Bu ini. Yuli. Ya. Ayo. Luar konteks Ibu, Bapak. Tapi kebahagiaan itu terpancar Bu Yuli. Jadi begitu Ibu Yuli muncul saya langsung teringat itu. Monggo silakan Bu Yuli. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Yudi Arifani, Bapak Dodi, Bapak Yudi sebagai founder of IRID Association, Bapak Dodi sebagai presiden, dan Ibu Rina, Pak Nur Hidayat sebagai senior saya, juga sebagai Kaprodi PBI dan sekaligus editor in chief. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yudi Astuti dari tim JIS ya. Saya di sini sebenarnya hanya mendampingi saja atau mewakili Bu Vika karena Bu Vika sebagai artis sudah nantinya. Jadi Bu Vika, ayo dong Mem, tolong Mem. Oke, saya akan belajar juga karena seperti Bapak yang dari UMJ tadi, saya juga masih belajar dalam hal perjurnalan Bapak Ibu. Baik, ini terkait tentang JIS, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mencari jurnal JIS di Google itu biasanya ada beberapa nama JIS yang muncul. Namun ada yang membedakan yaitu singkatannya. Kalau singkatan dari JIS kami itu adalah Journal of English Educator Society, dan ini dipublikasikan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semuanya sudah pernah mendengar Kota Sidoarjo ya. Ini tidak sebesar Kota Malang, walaupun sama-sama ada Muhammadiyahnya ya. Masih junior dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, jurnal kami Bapak Ibu, adapun goal dari jurnal kami yaitu untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua sebagai peneliti, sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai mahasiswa dalam menerbitkan artikel. Dapat berupa research base ataupun review artikel ataupun conceptual paper Bapak Ibu. Dan untuk cakupan atau apa itu namanya ya, scope artikel yang dapat diterbitkan pada jurnal JIS kami, Bapak Ibu, kami fokus pada berbagai topik ya, termasuk ELT, English Language Teaching, kemudian English Literature, kemudian English Linguistics ya. Mohon diingat Bapak Ibu karena JIS hanya fokus pada bahasa Inggris ya. Jadi kami tidak bisa menerima artikel-artikel yang mungkin sama sastranya namun berbahasa Indonesia. Karena apa Bapak Ibu? Karena terkadang ada beberapa authors yang mengirimkan naskahnya meskipun berbahasa Inggris, namun datanya itu, source-nya itu berbahasa Indonesia. Nah, itu belum bisa untuk kami terima di JIS. Jadi, mohon dipastikan meskipun itu literature ataupun linguistics, itu datanya harus berupa atau bentuknya bahasa Inggris. Kemudian, untuk waktu publikasi, kami di JIS menerbitkan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan bulan Oktober. Oh my goodness, maaf Bapak Ibu, ada yang harus saya share nih supaya tampilannya cantik ya. Mohon izin share Ibu. Lupa Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya ini. Jadi ini apa ya bentuknya, warnanya JIS Umsidah Bapak Ibu. JIS Umsidah. Oke. Nah, ini ya saya lanjutkan untuk terbitannya kami 2 kali dalam setahun yaitu bulan April dan Oktober. Dan untuk edisi selanjutnya kami bisa menerima paper untuk diterbitkan pada Oktober 2022 dan April 2023. Karena untuk April
this year ini sudah slotnya sudah penuh Bapak Ibu, jadi mohon maaf. Dan Bapak Ibu, if you want to be a part of our team, Bapak Ibu ingin menjadi bagian dari tim JIS Umsida, Bapak Ibu bisa menjadi editor ataupun reviewer. Nah, kami bisa share nanti ya linknya di chat box. Mohon izin ini saya buka dulu ya, saya copy paste dulu di chat box. Itu OJS-nya udah di-share sama Pak Dayat, Bu? Sudah ya, Ibu. Kemudian Yuli. link formnya sebagai editor, karena kami mengadakan call for editors dan call for reviewers, Pak Ibu. Oke. Sebentar, ini kok saya klik di chat box aja ya. Oke, sudah ya, sudah muncul ya Bapak Ibu. Dan tentunya kami akan memberikan sertifikat ya, yang mungkin nantinya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk BKD. Begitu. Tapi syaratnya harus aktif ya Bapak Ibu. Mohon kami nanti dibantu karena kita nantinya akan menjadi tim. Mungkin itu Ibu dari JIS. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli, informasinya sangat bermanfaat sekali, termasuk bagaimana termasuk kita diundang untuk menjadi reviewer juga ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Lensa dari Unimus, Pak Dodi, adakah yang mewakili atau Pak Dodi sendiri? Sudah hadir managing editor, Bapak Budi Santoso. Monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sebelumnya terima kasih juga kepada Airit sudah mengundang kami gitu di Jurnal Lensa, Pak Dodi, kemudian Pak Yudi juga matur suwun dan panitia semuanya. Izinkan saya itu menjelaskan atau menceritakan tentang Jurnal Lensa. Jurnal Lensa itu bisa share screen nggak ya? Oh, bisa. Oke. Nah, saya share screen aja. Oke. Jurnal Lensa itu Sinta 3, Bapak Ibu. Jadi monggo kalau jika ada Bapak Ibu punya artikel yang berkaitan tentang kajian pendidikan bahasa, kemudian kajian linguistik, kajian sastra, kajian penerjemahan, bisa submit di Jurnal Lensa. Kalau di Jurnal Lensa itu akreditasinya yaitu Sinta 3 dan terbit 2 kali, yaitu bulan Juni dan juga Desember. Nah, untuk tahun ini bulan Juni masih ada slot Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nanti punya artikel bisa submit di Jurnal Lensa. Nah, saat ini Lensa sedang di under review dari WOS. Jadi saat ini walaupun kita masih Sinta 3 dan kita fokusnya untuk manajemennya yaitu halo, terdengar? Iya Bapak, silakan. Silakan dilanjutkan Pak Budi. Putus sinyalnya mungkin ya. Oke. Itu saat ini kita Sinta 3 tapi saat ini sedang terus memperbaiki kualitasnya dan meningkatkan kualitas di artikel masuk dan juga editor dan juga reviewer, karena saat ini sedang direview oleh Web of Science. Nah, ini beberapa penulis kita di belakangan ini 1 tahun ini dari berbagai macam negara. Kalau untuk edisi tahun 2021 volume 11 itu penulis dari mancanegara itu sudah ada 10 dari mancanegara, itu dari berbagai dunia, dari berbagai benua juga, jadi tidak hanya ASEAN, tapi juga udah diversifikasinya udah lumayan. Jadi monggo Bapak Ibu jika memiliki artikel dan yang berkaitan dengan kajian sastra, kajian linguistik, kajian penerjemahan dan pendidikan bahasa bisa di-submit. Gitu Ibu Rina. Terima kasih Pak Budi. Ada call for reviewers juga Pak Budi?
Oh, ada Ibu. Jadi Oke. kami juga mengundang Bapak Ibu call reviewer dan juga call editor karena untuk call reviewer di kami itu memang kami memang sangat memerlukan call reviewer, terutama untuk yang pendidikan bahasa dan juga kajian penerjemahan. Bapak Ibu expertise-nya di situ bisa apply juga di sebagai reviewer. Editor pun juga sama karena antrian artikelnya kita butuh lumayan lama gitu, makanya kita membutuhkan banyak reviewer dan editor juga. Gitu. Ya, oke, Bapak Ibu silakan apabila Bapak Ibu ada keinginan untuk menjadi reviewer maupun author pada jurnal Lensa, silakan. Tadi Pak Hidayat juga sudah menyampaikan atau sudah menuliskan link untuk jurnal dari jurnal Lensa ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya dari kampus saya Pak Trias Tama akan menjelaskan tentang Celtic. Silakan Pak Trias. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Trias Tama Wiratmaja, pengelola jurnal Celtic dari Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin izin share screen Bu Rina nggih. Sudah hadir di sini pula editor in chief kami Bapak Bayu Hendra Wicaksono PhD dan juga Bu Rina selaku salah satu pengelola jurnal Celtic dan juga Pak Yudi Arifani sudah menjadi salah satu reviewer di jurnal kami. Baik, perkenalkan kami dari Celtic, a Journal of Culture, English Language Teaching, Literature and Linguistics. Publisher-nya dari ELET atau English Language Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, UMM. Jurnal kami sendiri sudah terindeks alhamdulillah dari 2AJ per 2021 kemarin, dan kami baru terindeks Sinta 3 pada akhir 2020. Yang kemudian yang indeks tertinggi atau indeks menengah yang sudah kami peroleh adalah dari 2AJ dan juga dari Sinta 3. Kemudian juga fokus and scope kami kurang lebih berputar pada bidang ELT atau English Language Teaching, Literature and Linguistics, dan juga peer review proses kami kurang lebih sama seperti Bapak Ibu yang lain, double blind peer reviewing process. EBC-nya insya Allah free of charge, tapi nanti ada istilahnya post publication fee mengikuti ketentuan dari jurnal. Kemudian juga publication frequency kami insya Allah kami terbit biannually atau mungkin sekali 2 kali dalam setahun pada bulan Juni dan juga bulan Desember. Dan juga kebetulan kami baru menerbitkan volume ke-8 nomor 2 kami pada bulan Desember kemarin, di mana tiap edisi ada sekitar kurang lebih 10 nomor atau 10 artikel. Dan juga kebetulan kami sedang mempersiapkan untuk edisi bulan Juni, insya Allah sudah mulai masuk proses review mulai dari sekarang. Jadi untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk mengirimkan artikel Bapak Ibu sekalian untuk proses review di jurnal Celtic. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi reviewer di jurnal kami. Silakan nanti mungkin melihat di kolom chat ya terkait dengan istilahnya detail terkait dengan call for paper maupun call for reviewer. Baik, saya rasa itu mungkin sedikit dari Celtic. Monggo. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trias untuk informasinya. Terakhir dari Lingua, dari Universitas UIN Tulungagung. Ya. Ya, akan disampaikan oleh empunya Pak Basuni, Pak Dr. Basuni, Bu Rina. Siap. Silakan Pak Basuni. Oke, izinkan kami menyampaikan sedikit tentang Lingua. Untuk alamatnya sudah kami share di chat. Kenalkan, nama saya Muhammad Basuni. Saya ini narahubung untuk jurnal Lingua. Jadi kalau di search di Google itu nanti akan muncul beberapa nama Lingua. Tapi jurnal kami itu nama lengkapnya adalah Jurnal Bahasa Lingua Scientia, jadi JPLS. Ya. JPLS ini merupakan jurnal bahasa, jadi tidak hanya
khusus bahasa Inggris, tapi semua bahasa menerima, tapi harus ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dan khusus untuk yang jurnal bahasa Inggris ini, insya Allah Pak Dr. Susanto ini masih akan menerbitkan satu jurnal lagi yang khusus bahasa Inggris. Semoga tahun ini bisa terbit. Kami terindeks di DOAJ dan di Sinta 4. Sebetulnya tahun ini harusnya sudah mengajukan ke reakreditasi, tapi karena kami baru migrasi dari UJS 2 ke UJS 3, dan sekarang di kampus ada program Smart Kampus, sehingga masih terkendala untuk reakreditasi. Jadi semoga tahun depan atau akhir tahun ini bisa mengajukan reakreditasi dan bisa mencapai akreditasi lebih tinggi dari Sinta 4 itu. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk menjadi penulis, sekaligus juga sama dengan jurnal-jurnal lain, jika ada yang berkenan menjadi editor dan reviewers, kami terbuka. Ya, untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu mengunjungi laman kami, dan yang jelas untuk penerbitan di jurnal kami tidak dipungut biaya sama sekali. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Basuni untuk informasinya tentang Lingua. Bapak Ibu, itu tadi adalah informasi dari teman-teman pengelola jurnal di beberapa kampus. Ada 5 kampus hari ini, 5 jurnal yang sudah disampaikan. Untuk seminar series berikutnya, Bapak Ibu pengelola jurnal yang ada dan bergabung di IRIT juga bisa memperkenalkan jurnal masing-masing, tentunya dengan dengan waktu yang berbeda-beda, karena nanti setiap kita melakukan sesi seminar series itu, kita berikan kesempatan untuk 5 jurnal untuk memperkenalkan diri. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya kita akan bertemu